Dulu waktu Bunda masih SMA ya, yang Bunda cerita bahwa kami sangat miskin sekali, itu ketika hari raya Kurban, itu hari raya yang kami juga orang orang yang non Muslim itu menunggu-menunggu karena apa? Di tempat kami di Banjarmasin itu keragaman agama itu ketika Abah Guru kumpul itu ada tidak terasa bahwa kami itu dibedakan. Jadi kita itu dikasih kupon. Jadi kuponnya itu di ini ditukar sama daging. Jadi pagi-pagi almarhum adik saya Robi itu cepat-cepat dia nungguin nungguin pembagian daging sapi ya. Jadi ketika Abah Guru kumpul itu ada, beliau itu sangat dihormati, beliau itu sangat disanjung oleh orang yang beda agama gitu loh. Jadi ketika Abah Guru kumpul itu masih ada ya pada zamannya Bunda dulu itu pada hari Jumat. Pada hari Jumat tidak ada orang yang berani beli dengan jajan gitu ya. Orang jualan itu tidak ada pada zaman dulu ya, pada zaman dulu. Jadi ibunya Bunda aja waktu bilang hari Jumat nggak boleh belanja. Jadi ketika orang sholat Jumat itu kita tidak dibolehkan untuk jajan gitu loh. Karena apa? Abah Guru kumpul melarang tentang itu. Dan ketika bulan puasa saya pernah kena pukul itu sama adik saya Robi itu gara-gara kita makan di luar, kita makan beli ciki itu di luar. Oh, pulang-pulang kita dipukulin karena apa? Ibu saya sama almarhum bapak saya itu berkata bahwa kita harus menghargai. Jadi ibu bapak saya itu sangat sangat senang mendengar mendengar ceramah Abah Guru kumpul. Padahal saat Lebaran pun, Lebaran zaman dulu ya, zaman dulu nggak ada orang jualan, nggak ada orang berani jualan. Dan Banjarmasin adalah kota yang saya sanjung-sanjung dimanapun saya berada. Zaman dulu ya, ketika kami ini masih miskin ya, orang-orang walaupun rumahnya jelek, itu ketika Lebaran mereka semua punya soto Banjar ya, bikin soto Banjar entah duitnya dari mana itu semua ada. Jadi open house-nya orang-orang Banjarmasin itu ya, saya cerita tentang Banjarmasin, mau ketemu orang di rumah siapapun bertamu itu pasti ada makanan-makanan, bukan bukan kerupuk-kerupuk ya, itu makanan besar gitu loh. Jadi kita itu sampai kenyang kalau makan. Dan ketika orang Kristen itu hari raya pun orang Islam tuh pada datang ke rumah kita gitu, dan banyak makanan yang disiapkan di rumah itu. Yang paling saya ingat ya dari Abbas Kumpul itu beliau mengajarkan tentang menghormati orang tua, itu yang beliau ajarkan. Dan tentang bagaimana seorang istri mau bergaji 10 juta, 100 juta tetap disuruh menghargain suami. Itu zaman dulu ya, zaman dulu itu semua orang walaupun beda agama itu sangat menghargai dan menghormati Abbas Kumpul. Jadi semua semua juga jual beli di tempat di Banjarmasin ya. Kalau kita beli gitu ya, orang yang jual itu bilang begini, dijual ya, ditukar cil gitu. Jadi ada akadnya, itu namanya akad jual beli di sana. Jadi di sana itu kota yang sangat saya rindukan gitu. Saya selalu ingin pulang ke Banjarmasin, bagaimana orang-orangnya yang begitu ramah, bagaimana di sana tidak dibeda-bedakan, kita beragama pun tidak dibeda-bedakan, dan Abah Guru pun seperti itu. Kalau zaman dulu kita ke Martapura itu, kalau tidak pakai kerudung itu dilihatin orang banyak. Mau ke pengajian Abah Guru, dulu masih Kristen, Bunda sering ke pengajian Abah Guru, ikut kan teman-temannya pada ke sana tuh. Itu tidak boleh orang pakai celana, harus pakai rok. Kalau ada pakai celana disuruh pakai 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 sarung gitu. Karena itu yang beliau ajarkan. Beliau tidak mengajarkan untuk membenci agama lain. Beliau sangat menghargai. Kenapa beliau dicintai, kenapa sampai hari ini beliau itu masih diingat. Jadi di kota Banjarmasin itu bagaimana ya, Bunda tidak bisa melupakan. Kalau orang bilang, oh asli Banjarmasin, saya memang bukan asli Banjarmasin, saya orang Dayak, tapi saya dibesarkan di Banjarmasin. Bagaimana keragamannya, bagaimana orang-orangnya, mereka baik-baik.